langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, di awal pembelajaran kali ini Ibu ada sebuah video. Siapa di sini yang suka nonton? Saya. Oke, semuanya suka nonton tentunya ya anak-anak. Oke, Ibu ada sebuah video. Nanti Ibu akan tampilkan di layar. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Oke, bagaimana videonya? Apakah menarik? Iya, Bu. Oke, silahkan dari kalian yang berani untuk menceritakan kembali isi video tadi. Coba silahkan, nanti yang berani Ibu akan kasih poin plus untuk kalian. Oke, Mbak Saski silahkan maju ke depan. Oke, coba Mbak Saski cerita. Isi video tadi menceritakan tentang. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Mbak Saski. Sekali apa yang dikatakan Mbak Saski tadi. Video tadi itu berisi mengenai seorang ibu yang merawat anaknya, kemudian mempersiapkan anaknya berangkat ke sekolah, menyiapkan baju sekolah, menyiapkan alat sekolahnya, kemudian mengantar anaknya ke sekolah, kemudian menjemputnya lagi. Dan ibu tadi itu tidak sungkan-sungkan untuk menjualkan barang berharganya demi kelancaran sekolah dari anaknya. Oke, dari video tadi silahkan siapa yang berani mengungkapkan hikmah atau manfaat kita melihat video tadi itu hikmahnya apa sih? Ya, coba siapa yang berani mengungkapkan? Oke, Mbak Via, silahkan Mbak Via maju ke depan. Hikmah yang dapat dipetik dari video tersebut adalah. Oke, bagus. Sip, tepuk tangan untuk Mbak Via. Oke, silakan untuk Mbak Via duduk kembali. Oke, betul sekali apa yang diceritakan oleh Mbak Via, dijelaskan tadi bahwa hikmah dari video tersebut adalah kita harus senantiasa menghormati kedua orang tua kita, karena orang tua kita itu sudah berjuang sekuat tenaga dengan seluruh kasih sayangnya demi anak-anaknya. Ya, selanjutnya dari video tersebut, dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Arfa, ditanyakan apa pertanyaannya? Apakah kita hanya harus berbakti kepada Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Arfa. Jadi video tadi itu memang Ibu memberikan salah satu contoh, salah satu dari orang tua kita. Yang namanya orang tua itu kan ada ayah dan ada Ibu. Oke. Nah, sosok seorang ibu ini sangat dimuliakan dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah dalam menjelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kepada siapakah kita harus berbakti? Kepada siapa pertama kali kita harus berbakti?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya kembali, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasul?" Terakhir ini Rasulullah mengatakan, "Bapakmu." Seperti itu ya. Jadi kedudukan ibu di mata Islam itu sangat dimuliakan. Walaupun dalam Islam itu sangat memuliakan ibu, tetapi ada sosok ayah di balik seorang ibu yang luar biasa. Ya, ada sosok ayah yang senantiasa bekerja keras untuk anaknya, demi menyekolahkan anaknya, untuk anaknya hidup dalam kehidupan sehari-hari, untuk mencukupi kehidupannya. Seperti itu. Jadi kita itu tidak hanya berkewajiban berbakti kepada ibu, tapi ada juga sosok ayah di situ yang harus kita
hormati, kita taati. Seperti itu ya Mbak Arfa. Iya Bu. Oke, selanjutnya materi kita pada hari ini yaitu mengenai adab kita kepada orang tua dan kepada guru. Oke, ya di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih adab itu. Ya, ada yang udah tahu? Belum. Oh, belum ya. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Adab itu secara singkatnya dapat diartikan sebagai sopan santun atau tata krama. Jadi adab ini sangat berarti dan sangat harus ditekankan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berinteraksi baik antar teman, antar tetangga, pokoknya antar manusia itu kita harus beradab. Seperti itu ya. Iya Bu. Ya, oke. Selanjutnya ke materi kita yaitu ada adab kepada orang tua dan adab kepada Guru. Oke, di sini nanti Ibu akan membagi menjadi, karena ini ada 9 anak, jadi Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok itu berisi 3 anak. Nah, nanti pembentukan kelompoknya itu secara acak ya. Nanti kalian berhitung mulai dari 1 sampai 3. Nih, berhitungnya mau dari depan apa dari belakang? Depan. Oke, dari depan ya. Silahkan dari depan pojok Mbak Via berhitung nomor 1 ya. Coba berhitung mulai. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah selesai ya dibagi. Silahkan yang dapat nomor 1 di sebelah sini, yang nomor 2 di sebelah sini, dan di nomor 3 yang sebelah sini. Oke? Oke, nanti Ibu ada kertas dan spidol. Oke, nanti ini Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mendapat 1 kertas dan 1 spidol. Di pertemuan kemarin Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara membuat peta konsep ya. Iya Bu. Ya, silahkan di materi ini kalian terapkan peta konsep itu ya. Ya, silahkan ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Ya, silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian mengenai yang pertama, bagaimana sih adab kita kepada orang tua dan kepada Guru. guru. Lalu kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Apakah itu perintah dari guru atau dari siapa? Nah, kalian nanti coba cari itu ya informasinya. Lalu kalian coba cari juga kisah-kisah teladan dari orang yang berbakti kepada orang tua dan kisah-kisah mengenai kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Oke, silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikan ya. Siap? Siap. Oke, waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, bagaimana kelompok 3? Apakah ada yang kesulitan? Tidak Bu. Tidak. Oke, baik. Kelompok 2 bagaimana? tidak, Bu. Tidak. Oke, kelompok 1 ada kesulitan atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, baik. Silakan waktu dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke, sip. Untuk setelah ini silahkan kalian per kelompok itu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Iya Bu. Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju kelompok 1. Wah, bagus sekali itu ya, peta konsepnya sudah dibuat dengan sangat rapi. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita adalah. Oke, baik, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang tadi sudah pertanyaannya sudah disiapkan, silakan ditanyakan kepada kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 2 dulu atau 3 dulu? Oke, kelompok 2 silakan. Untuk pertanyaan yang
yang sudah terkumpul dari kelompok 2 dan kelompok 3, silahkan dari kelompok 1 ditanggapi kedua pertanyaannya. Menurut kami, oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan dan sudah menjawab pertanyaan. Baik, silahkan kelompok 1 boleh duduk lagi. Oke, selanjutnya bergantian ya kelompok 2. Oke, sudah. Silahkan kelompok 3. Oke, karena semua kelompok sudah selesai mempresentasikan dan semua sudah mendiskusikan, di sini bagus sekali diskusi kita berjalan sangat aktif ya, semua bertanya. Oke, jadi dari materi tadi mengenai apa saja sih adab kepada orang tua dan kepada guru, apa saja tadi sudah dipaparkan begitu sangat rinci oleh teman-teman di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kayak di sini Ibu menambahkan sedikit. Ada beberapa adab yang harus kita terapkan, yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika berinteraksi dengan seorang guru dan kedua orang tua kita. Ya. Yang pertama, untuk kedua orang tua kita harus menghormati dan menghargai pendapat dari orang tua kita. Ya. Yang kedua, apabila ada perbedaan pendapat antara seorang anak dan orang tua, itu harus dibicarakan dengan baik. Oke? Kita berusaha mencari jalan keluarnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian jangan sampai kita membentak-bentak kedua orang tua. Karena yang namanya hati seorang tua pasti itu perasaannya sangat lembut. Jadi jangan sampai kita merusak perasaan dari kedua orang tua kita, ya. Kemudian kewajiban kita adalah mendoakan kedua orang tua, baik itu orang tua ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Adab kepada guru. Nah, di sini orang tua kalian di sekolah itu adalah guru. Nah, guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Ya. Jadi sosok guru itu juga kita harus memperlakukannya seperti orang tua kita di rumah. Ya, kita harus menghormatinya, kemudian menghargainya. Ketika guru sedang berbicara menjelaskan di sini, ya kalian itu mendengarkan. Jangan kalian ngobrol sendiri, jangan asik sendiri, HP-an sendiri, seperti itu ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Kemudian kenapa sih kita harus beradab dengan berbakti? Kenapa sih kita harus memiliki adab untuk berbakti kepada orang tua? Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Nah, di situ letak kedudukan kita berbakti kepada orang tua itu nomor 2 setelah tauhid ya. Jadi Allah itu sangat mengangkat derajat kedua orang tua kita. Kemudian apa sih hikmahnya? Kenapa sih kita harus capek-capek memiliki adab kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita? Karena apa? Karena ada hadis Rasulullah yang berbunyi ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Betul. Yang namanya ridho Allah itu tergantung dari ridhonya orang Tua. Betul, dari ridho orang tua. Jadi bagaimana kita membuat hati kedua orang tua kita itu ridho kepada kita ya. Jangan sampai orang tua kita itu marah kepada kita, karena dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa murka Allah itu tergantung dari murka orang Tua. Oke, berarti sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Bu. Ya, bisa. Oke, sip, bagus untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua.